Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi ya di video lainnya. Udah di fase lagi gaspol banget buat hubungan, lagi sayang-sayangnya, udah effort abis, selalu ada, tapi kok malah dia kayak makin ngejauh. Rasanya pengen bilang, lah gue salah apa anjing? Nah, tapi coba deh dibalik. Gimana kalau justru rahasianya tuh bukan ngejar makin gila-gilaan, tapi malah santai aja. Nggak terlalu ngarep, nggak terlalu nge-push, aneh kan? Tapi percaya deh, kadang pas kita udah nggak segitunya mau, justru di situ gamenya kebalik. Dia bisa aja malah balik, dan bonusnya, kita jadi versi diri kita yang lebih kuat, lebih keren. Jadi, yuk kita kupas santai kenapa mundur dikit itu kadang bikin langkah kita makin maju, bahkan bisa bikin hubungan sama doi juga maju. Oke, let's break it down teman-teman. Yang pertama, dia nggak nyangka sama sekali. Jadi gini gengs, dulu tuh dia udah hafal banget pola kamu. Dulu dia ngerasa kamu gampang banget ditebak. Kamu pasti ngehubungin duluan, ngecek kabar, nyoba lagi walau sebelumnya sempet ribut. Kamu terlalu konsisten, kadang terlalu gampang maafin, selalu pengen nyelesain masalah. Sekarang, kamu nggak buru-buru nyari dia, nggak panik kalau dia ngejauh. Sunyi yang dulu bikin dia ngerasa aman, sekarang malah bikin dia bingung sendiri. Dan yang bikin kaget, kamu nggak ngelakuin ini buat nyakitin, tapi karena kamu udah nggak mau buang tenaga buat ngejar yang nggak jelas. Kamu sekarang lebih sibuk ngejaga hati dan kepala biar tetap adem. Dulu setelah beberapa hari, kamu pasti nyapa lagi, tanya kabar, atau minta maaf biar suasana cair. Even kalau sebenarnya kamu nggak salah. Itu bikin dia ngerasa punya kontrol. Tapi sekarang, pas dia coba main tarik ulur, yang dia dapet cuma ketenangan kamu yang nggak goyah. Kamu nggak cemberut, nggak kesel, cuman diem. Dan diem kamu itu malah bikin dia lebih kepikiran daripada ribut panjang. Kamu udah nggak mau jadi tempat dia nyari aman lagi. Kamu tarik balik semua energi kamu, dan itu bikin kamu punya power. Kamu nggak mau lagi main di hubungan yang nggak jelas ujungnya. Kamu udah nggak cari kepastian dari dia, tapi dari diri sendiri. Dan anehnya, pas kamu udah bener-bener lepas, udah nggak butuh validasi dia, malah disitulah dia balik nyari. Dia nyari bukan ke kamu yang lama, yang gampang nebak dan selalu ada, tapi ke kamu yang sekarang, yang diemnya lebih nyentil daripada omongan. Dia baru sadar semua hal baik yang dulu kamu kasih tuh pilihan kamu, bukan kewajiban. Dan pilihan itu sekarang udah nggak kamu kasih ke orang yang nggak bisa hargain. Itulah perubahan yang dia nggak siap terima, dan perubahan itu yang bikin dia ngerasa kehilangan kendali. Nah yang kedua, beratnya rasa kehilangan kamu. Jadi gini, waktu orang yang tadinya super available secara perasaan tiba-tiba jadi tenang dan nggak banyak gerak, diemnya tuh jadi berat banget. Awalnya dia mikir santai aja, paling cuma lagi butuh waktu sendiri, atau ini sementara doang kok. Tapi pas hari berubah jadi minggu dan nggak ada kabar sama sekali, mulai deh kerasa ada yang beda. Kehilangan kamu yang tadinya dia kira cuma sebentar, sekarang malah kerasa kayak permanen. Dan yang bikin berat bukan cuma sepinya, tapi makna di balik itu. Lo udah nggak lagi ada buat dia, nggak secara hati, pikiran, atau energi. Dulu, walau lagi jauh, dia tetap bisa ngerasain keberadaan kamu. Karena dia yakin kamu masih pegang hatinya, dan bakal balik kayak biasa. Tapi kali ini, nggak ada lagi ngechat duluan, nggak ada tanda-tanda kecil kalau kamu lagi nunggu. Kamu yang dulu isi hening dengan usaha, maaf, dan harapan, sekarang isi hening itu dengan ketenangan, arah hidup, dan harga diri. Dan perubahan itu, buat dia, bener-bener bikin kupingnya berdenging. Sekarang coba deh inget, berapa kali kamu nyakitin hati sendiri cuma biar dia tetap nyaman? Berapa kali kamu kirim pesan terakhir dengan harapan semua bisa balik kayak dulu? Padahal dia aja nggak mau benerin. Tapi sekarang udah nggak ada lagi pesan terakhir. Nggak ada sisa-sisa perhatian yang kamu lempar, biar dia ingat. Kamu diam bukan buat hukum dia, tapi buat lindungin diri kamu sendiri. Kamu udah nggak mau ikut main di drama yang ngabisin tenaga kamu. Pilihan kamu buat nggak ada, tapi sambil jaga harga diri, sekarang malah mulai bergaung di kepalanya. Dia bakal balik pas kamu udah nggak ngarep dia lagi. Bukan karena trik atau mainan, tapi karena diem kamu sekarang punya bobot dari seseorang yang udah tumbuh lebih kuat dari hal-hal yang dulu nyakitin. Dan rasa berat yang dia rasain sekarang, itu bukan cuman karena kamu nggak ada, tapi karena dia baru nyadar nilai keberadaan kamu itu gede banget. Dan sekarang udah bukan milik dia lagi.
Lanjut ya, yang ketiga, saat kendalinya mulai lepas. Dulu, dia gampang banget bikin kamu bereaksi. Cukup lempar kode, bikin drama dikit, atau pura-pura sedih, kamu langsung gerak. Kamu predictable banget. Cepet nenangin, cepet ngejar, cepet maafin. Dia hafal pola kamu di luar kepala, termasuk kelemahan kamu kalau dia mulai main air mata atau pasang muka dingin. Dan dulu, kamu pikir itu cinta, datang terus walau sering diabaikan. Tapi sekarang beda, energi kamu udah nggak kebaca. Kamu udah nggak gampang terpancing. Kamu udah nggak buru-buru benerin hal yang sebenarnya bukan salah kamu. Dia coba kirim chat aneh-aneh, kasih kode samar, atau mancing reaksi yang dulu familiar, tapi kamu tetap tenang. Kamu nggak kaget, nggak ikut main dalam polanya. Begitu dia sadar udah nggak punya pengaruh kayak dulu, pelan-pelan kontrolnya mulai lepas. Dan ini bukan soal balas dendam atau mainin perasaan. Ini soal berubah. Dulu kamu bisa begadang cuma gara-gara balasan dia dingin atau jawabnya singkat. Sekarang kamu udah paham, itu cuma tes ego, bukan tanda sayang. Jadi, kamu nggak lagi reaktif, kamu jawab dengan diam, tenang, dan punya batasan. Kamu hadir tanpa ngejar, tanpa jelasin panjang, tanpa panik. Dan itu bikin dia ngerasain perubahan besar. Yang nggak pernah dia kira, orang yang dulu bisa dia kontrol cuma lewat tatapan atau satu kata, sekarang udah pegang kendali penuh sama diri sendiri. Begitu itu kejadian, posisi langsung kebalik. Semakin dia nyari versi kamu yang lama, semakin dia sadar orang itu udah nggak ada. Bukan karena kamu nggak peduli, tapi karena sekarang kamu lebih peduli sama diri sendiri. Dan di titik itu, ceritanya kebalik. Justru dia yang mulai ke-trigger, mulai ketarik lagi. Karena kamu bukan lagi orang yang butuh dia, tapi orang yang udah lepas dari genggaman emosinya. Dan di situ, diem kamu bakal lebih nyentil daripada kata-kata. Lanjut ya, keempat nih gengs. Kamu udah nggak jadi versi lama kamu lagi. Dia sekarang mungkin lagi inget-inget sosok kamu yang dulu, yang rela bales chat tengah malam walau paginya dia udah dingin banget ke kamu. Kamu yang dulu nyari alasan buat pembelaan dia walau sinyalnya campur aduk. Kamu yang dulu percaya cinta doang cukup buat nutupin kurangnya rasa hormat. Kamu yang dulu maksa nyambung, maksa hadir, bahkan sampai ngorbanin diri sendiri biar hubungan nggak putus. Nah, orang itu udah nggak ada. Bukan karena kamu dendam, tapi karena kamu butuh berubah. Versi lama kamu tuh geraknya dari rasa takut, takut kehilangan, takut nggak cukup, takut kalau pergi artinya gagal. Tapi sekarang kamu udah lewat semua itu. Kamu udah ngerasain sakitnya diam sendirian, udah mempertanyakan harga diri kamu. Udah nyusun lagi standar kamu dari nol. Sekarang kamu udah nggak ngejar perhatian yang gampang hilang kalau dia lagi nggak mood. Kamu udah nggak minta maaf cuma gara-gara kamu pengen kejelasan. Kamu udah nggak mau jadi hampir cukup di cerita orang lain. Yang kamu mau sekarang itu selaras, tenang, jujur. Dan kamu siap ninggalin apapun yang ganggu itu. Yang dia belum sadar, baliknya dia nanti tuh udah nggak ngaruh kayak dulu. Bukan karena kamu benci, tapi karena kamu udah nggak butuh validasi, dia buat ngerasa utuh. Kekosongan yang dia tinggalkan udah kamu isi pakai tujuan, ketenangan dan kekuatan dari dalam diri kamu sendiri, yang diamnya lebih nyentil daripada teriak. Sekarang dia mungkin belum ngomong apa-apa, tapi dia pasti ngerasa ada yang beda. Dia inget orang yang dulu nungguin HP-nya nyala buat bales chat dia. Tapi sekarang pas dia nyari orang itu, udah nggak ada. Nggak secara hati, pikiran, atau energi. Dan itu bukan hukuman, itu transformasi. Jadi kalau nanti dia balik, dan besar kemungkinan dia bakal balik, dia nggak akan ketemu orang yang dia tinggalin dulu. Dia bakal ketemu orang yang udah nggak nungguin, udah nggak ngasih ruang buat hal-hal yang nguras. Orang yang diemnya bukan karena gengsi, tapi karena harga diri. Dan pas itu kejadian, dia bakal ngelihat versi kamu yang baru. Versi yang dia sebenarnya mau. Tapi sekarang kamu maunya sesuatu yang jauh lebih besar daripada perhatiannya. Kamu mau ketenangan, dan kamu siap kehilangan apapun yang ganggu itu. Poin kelima nih, gengs. Dia udah nggak ngenalin energi kamu lagi. Dulu waktu kamu masih nempel secara perasaan, energi kamu udah ngomong banyak. Kamu selalu ada, selalu siap benerin masalah. Bahkan kalau itu bukan masalah kamu. Kamu respon cepat, kamu jelasin panjang-panjang, kamu nenangin dia walau sebenarnya dia yang ngejauh duluan. Dulu keberadaan kamu kayak pintu rumah yang selalu kebuka. Gampang ditusuk dimasukin. Gampang ditinggalin. Dia punya akses ke hati kamu tanpa harus usaha buat dapetinnya. Tapi sekarang, kamu mainnya udah beda.
Kamu balas lebih lama. Bukan karena mau nyakitin, tapi karena kamu udah jelas prioritas kamu. Kamu udah nggak ngasih perhatian kayak itu kewajiban. Kamu jaga ketenangan kamu kayak barang mahal karena sekarang emang berharga banget. Dan perubahan itu dia nggak nyangka sama sekali. Dia nggak kenal lagi sama versi kamu yang sekarang. Versi yang udah nggak gampang nunduk demi validasi, yang udah nggak buru-buru adem-ademin suasana cuma biar hubungan nggak bubar. Keanehan ini justru bikin dia kepancing. Sunyi abis ribut itu bikin dia nggak tenang. Kamu sekarang udah nggak nempel secara emosi, bukan karena dingin, tapi karena kamu udah ngerti mahalnya energi kamu buat orang yang cuma nyodorin setengah hati. Kamu nggak perlu ngumumin perubahan kamu. Kamu nggak perlu banting pintu atau kirim pesan pahit biar dia ngerasain apa yang kamu rasain dulu. Kamu cuma geser pelan-pelan, tapi total. Kamu udah berhenti ngatur mood dia, sekarang kamu atur mood kamu sendiri. Kehadiran kamu sekarang udah nggak gampang ditebak, tapi jelas tujuannya. Dan yang lebih kuat dari itu, kamu udah nggak nyari penutupan, nggak nyari persetujuan, nggak nyari izin. Kamu udah nggak mau dia lagi, bukan karena benci, tapi karena kamu paham. Dia nggak biasa sama versi kamu yang sekarang, versi yang bisa senyum tanpa nunggu respon dia, yang bisa hidup tanpa kehadiran dia. Dan versi ini, yang bakal terus dia ingat bahkan saat kamu udah nggak nengok ke belakang. Dia bakal balik pas kamu udah nggak mau lagi. Bukan karena mainin perasaan, tapi karena energi kamu yang udah naik level itu nggak bisa lagi dia anggap remeh. Kamu udah jadi orang yang jalannya ke depan, bukan buat pembuktian, tapi buat jaga ketenangan kamu. Dan rasa itu bakal terus dia bawa lama banget, bahkan setelah kamu berhenti nyari dia. Lanjut, poin ke-6 nih. Dia mulai ngetes air lagi. Biasanya mulai dari hal receh. Lihat story kamu, nge-like foto yang udah 2 minggu lalu, kirim DM absurd kayak, ini ngingetin gue sama kamu, tanpa konteks. Dia belum full balik, tapi udah ngintip-ngintip dari pinggir, ngecek energi kamu, penasaran. Kira-kira pintunya masih kebuka kayak dulu nggak ya? Dia tes bukan karena yakin mau balik, tapi cuman mau tahu opsinya masih ada apa nggak. Masalahnya, kamu udah bukan orang yang dulu lagi. Kamu udah nggak loncat kegirangan cuma gara-gara dapet remah-remah perhatian. Kamu udah nggak baca terlalu dalam dari gesture setengah hati. Dulu, 1 like dia bisa ngerubah mood kamu seharian. Kamu selalu ada secara emosi. Walau dia sendiri kadang datang, kadang ngilang. Tapi sekarang, kamu mainnya beda. Kamu udah ngerti, perhatian tanpa niat, itu cuma berisik doang. Dan kamu udah nggak punya waktu buat dengerin kebisingan. Dia nggak nyangka, sekarang kamu diem, tenang, nggak keburu-buru bales, atau bahkan nggak bales sama sekali. Kamu udah nggak duduk depan HP nunggu notifikasi. Kamu udah nggak sibuk nebak-nebak arti sebuah like. Kamu udah nggak nyari makna di momen yang sebenarnya hampa. Kamu sadar, ada orang yang nyamperin bukan karena peduli, tapi cuma buat ngecek apakah mereka masih bisa nyamperin. Dia mungkin berharap kamu bales cepat, biar dia ngerasa, wah, gue masih punya kontrol nih. Tapi pas pesannya kamu diemin, pas like-nya kamu nggak anggap penting. Itu momen dimana dia mulai kerasa, kamu udah bukan orang yang clingy kayak dulu. Kamu sekarang selektif, grounded. Kamu udah nggak lihat dia sebagai hadiah yang harus direbut lagi, tapi cuma seseorang yang dulu punya akses, dan sekarang udah kehilangan. Pas akses itu, udah nggak otomatis balik cuman karena dia mau. Jadi kalau dia mau ngetes air lagi, biarin aja. Dia mau nonton? Silakan. Mau ngerasa? Silakan. Tapi kamu udah nggak jual ketenangan kamu buat permainan kayak gitu. Kamu udah naik level dari cerita di mana kamu harus buktiin harga diri kamu ke orang lain. Dan nanti, pas dia sadar dia nggak lagi ngetes orang yang nunggu, tapi orang yang udah jalan ke depan, itu dia baru kerasa beratnya diam kamu. Dan waktu dia nyadar, bisa jadi kamu udah nggak mau lagi. Poin ke-7 nih, kamu udah nggak butuh yang namanya closure. Dia mungkin bakal balik dengan niat mau ngobrol lagi, mau jelasin, mau nutup sisa-sisa masalah yang dulu dia tinggalin. Tapi sekarang, kamu udah damai sama diri kamu sendiri. Mau ada kata-kata dia atau enggak. Kamu udah ngerti kalau closure itu bukan dikasih orang lain, tapi kamu yang bikin sendiri. Udah nggak perlu minta maaf tambahan, nggak perlu validasi, nggak perlu buka luka lama. Halamannya udah kamu tutup. Yang bikin dia kaget, kamu udah nggak tertarik buka buku yang dulu dia tutup. Dia kira kamu masih nyimpen sakit hati, masih butuh jawaban, masih nunggu dia datang dengan pengakuan dramatis biar semua rasa sakit ada artinya.
Tapi pas dia datang dan ketemu orang yang udah move on, bukan karena benci, tapi karena kuat. Yang dia dapat cuma hening. Dan hening itu nyentil dia balik. Kamu udah nggak nunggu izin buat sembuh. Kamu udah milih tenang daripada ribut. Milih beresin hati sendiri daripada nyari-nyari penjelasan dari orang yang dulu justru bikin ribet. Kamu nggak nuntut closure, kamu bikin sendiri lewat penerimaan. Jadi pas dia akhirnya reach out, berharap ngobrol dari hati ke hati, yang dia dapat cuma satu rasa, nggak relevan lagi. Bukan karena kamu mau nyakitin dia, tapi karena kamu udah nggak butuh dia buat bikin cerita kamu masuk akal. Ironisnya, justru itu yang bikin dia mulai mikir ulang. Sekarang closure udah bukan urusan kamu lagi, tapi urusan dia. Dan coba kamu ingat, berapa kali kamu nunggu orang lain ngasih ending, padahal endingnya udah ada di tangan kamu dari dulu. Begitu kamu berhenti nyari kata-kata mereka dan mulai nerima versi kamu sendiri, di situ power kamu lahir. Jadi ingat, begitu kamu punya closure dari diri sendiri, kamu berhenti nunggu izin buat jalan dan mulai hidup sesuai aturan kamu. Lanjut ya, poin 8 nih. Dia mulai ngeliat masa lalu dengan versi yang udah dipoles. Waktu tuh emang pintar nge-remix cerita, apalagi kalau penyesalan udah mulai bisik-bisik. Tiba-tiba dia ingat kamu bukan sebagai orang yang dulu dia tinggalin kebingungan, tapi sebagai orang yang selalu ada. Chat kamu yang dulu cuma dibaca sekilas, sekarang di kepalanya, jadi bukti nyata ada yang peduli. Cara kamu dengerin cerita dia, yang dulu biasa aja di matanya, sekarang terasa langka. Kehadiran kamu yang dulu dia anggap, ya udah, sekarang malah berasa nyaman banget dan susah dia temuin lagi. Terus dia mulai mikir, gua kok dulu bisa ngelepasin ya? Tapi yang dia lupa adalah bagian di mana dia narik diri tanpa alasan jelas. Lupa momen-momen kamu ngasih lebih banyak daripada yang kamu terima. Lupa rasa bingung kamu pas kesetiaan kamu diperlakuin kayak pilihan cadangan. Semua memori pahit itu ketutup sama efek nostalgia. Padahal kamu sekarang udah ngeliat semuanya lebih jernih. Kamu ingat kehangatan iya, tapi kamu juga ingat lukanya. Dan sekarang kamu nggak mau nutup mata cuma demi manis-manisannya doang. Itu bedanya, itu yang bikin kamu naik level. Dulu, mungkin kalau dia balik, hati kamu langsung nyala, langsung buka baju dan celana. Kamu sambut tanpa mikir panjang sambil berharap, semoga kali ini beda. Tapi sekarang, nggak lagi. Kamu udah punya yang dia nggak sangka, kejernihan. Kamu udah berhenti muter film versi andai-andai, dan mulai hidup di realita. Kamu nggak ngotot ngontrol pilihannya. Nggak maksain dia buat milih kamu, karena semua itu di luar kuasa kamu. Yang kamu jaga sekarang cuma satu, damai kamu. Dan pas dia balik dengan kode-kode reuni sambil ngejual memori masa lalu yang udah dia poles, kamu mungkin ngerasa ada tarikan dikit, tapi nggak kegeser. Karena kamu udah bukan orang yang butuh dipilih sama dia. Kamu sekarang orang yang milih ketenangan. Dan begitu kamu udah ngerasain bebasnya hidup tanpa drama itu, nggak ada memori secantik apapun yang bisa bikin kamu balik ke penjara emosi yang sama. Oke, poin 9 nih. Diam kamu jadi cermin buat dia. Kadang, respon paling ngena itu justru nggak ngasih respon sama sekali. Diam kamu bikin dia mau nggak mau ngaca sama keputusan-keputusannya sendiri. Dia mulai muter lagi momen-momen dulu, kata-kata yang pernah dia ucapin, sikap-sikap yang dia lakuin. Bukan karena kamu ingetin, tapi karena ketiadaan kamu yang bikin dia sadar. Kamu nggak lagi nyelamatin dia dari rasa nyesel atau refleksi diri. Diam kamu itu bukan kosong, tapi penuh makna yang dulu dia cuekin. Kamu yang dulu cepet bales chat, selalu ngejelasin, selalu nenangin, bahkan pas kamu yang disakitin, sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Bukan karena dendam, tapi karena kamu tumbuh. Versi kamu yang butuh dipahami udah nggak jadi kapten hidup kamu lagi. Sekarang kamu ngerti diri kamu sendiri, dan karena kamu udah nggak ngejar-ngejar penjelasan dari dia jadi harus nyari jawabannya sendiri di kepalanya. Nah, di situ tuh titik mulainya perubahan. Dulu dia mungkin mikir kamu bakal selalu ada. Dia kira sabar kamu nih nggak ada batasnya. Dia ngerasa hati kamu gampang diakses kapan aja. Tapi diam kamu ngehancurin ilusi itu. Diam kamu ngomong lebih keras daripada kata-kata, kalau kamu udah nggak mau lagi jelasin harga diri kamu ke orang yang nggak bisa ngelihatnya. Sekarang justru dia yang duduk sendiri, bengong, ngadep ke cermin, ngeliat orang yang udah nggak muter hidupnya buat dapetin persetujuan dia. Diam kamu bukan dingin, tapi batas. Kamu nggak ngejelasin, nggak ngelurusin, kamu biarin realita ngomong sendiri. Dan pas dia balik nanti, ngarep bisa masuk lagi ke hidup kamu, justru diam itu yang bikin dia nyadar siapa dirinya sebenarnya. Bukan versi manis yang dia pura-pura tunjukin, tapi versi yang kehilangan orang yang dulu dia kira bisa disimpan buat cadangan.
Kamu sekarang cerminnya, dan dia nggak bisa pura-pura nggak ngeliat. Poin 10 nih. Kamu udah balik ngerebut lagi standar kamu. Sekarang, damai kamu tuh suci banget. Energi kamu nggak sembarangan dibagi, harus pantas dulu baru dapat. Kamu nggak ngasih akses cuman gara-gara punya sejarah bareng, tapi harus sejalan sama hidup kamu sekarang. Dulu standar kamu gampang goyah, kasih kesempatan cuma gara-gara rasa, bukan fakta. Nahan hubungan cuma karena kenangan, bukan karena sama-sama mau jalanin. Kamu dulu kebanyakan ngasih maaf cepet, nerima terlalu dikit, dan nyampurin kesabaran sama ngasih izin buat dibikin nyesek. Sekarang, masa itu udah tamat. Dia mungkin bakal balik, bawa-bawa nada nostalgia, ngomongin momen-momen manis, coba buka lagi pintu yang dulu dia banting. Tapi orang yang dia tinggalin dulu udah nggak sama kayak yang berdiri di sini sekarang. Dulu kamu mungkin bakal sambut tanpa pikir panjang, mikir cinta itu alasan cukup. Tapi sekarang, kamu udah lewat api. Dan api itu nggak cuma bikin gosong, tapi bikin kamu jadi baja. Yang kamu punya sekarang bukan ego, tapi kejelasan. Struktur. Damai yang nggak bisa ditawar. Sekarang gini, kalau dia ngehubungin lagi, ngajak ngobrol, ngajak catch up, kamu mungkin ngerasa ada sisa getaran lama. Tapi kamu nggak langsung loncat. Kamu nggak lagi nanya, dia masih sayang nggak ya? Tapi kamu nanya, gua masih nyambung sama dia nggak? Kamu nggak ngejar emosi sementara, tapi kamu mikir, sehat nggak? Konsisten nggak? Dia respect sama apa yang udah gua bangun nggak? Kalau jawabannya nggak, kamu nggak maksa. Kamu nggak nawar. Kamu jalan pelan, percaya diri, tanpa nyesel. Karena pas kamu udah ngerebut lagi standar kamu berhenti ngelihat dia balik sebagai kemenangan, tapi kamu lihat itu sebagai ujian yang udah nggak perlu kamu lulusin. Poin terakhir nih. Dia balik, tapi kamu udah move on. Pas dia akhirnya ngehubungin, pas sunyi yang dia rasain udah terlalu nyiksa, yang dia temuin tuh orang yang udah nggak butuh dia balik lagi. Bukan karena kamu udah nggak peduli, tapi karena kamu udah belajar peduli sama diri kamu sendiri lebih dulu. Kamu udah ngelewatin prosesnya. Duduk sendirian sama rasa sakit, bingung, dan kekosongan yang dia tinggalin. Kamu nggak nutupin itu pakai pelarian. Kamu isi pakai tujuan. Gym jadi tempat ibadah kamu. Buku jadi guru kamu. Damai jadi standar baru kamu. Jadi pas namanya nyala di layar HP, itu udah nggak bikin dunia kamu ikut nyala. Karena dunia kamu sekarang muter di misi kamu, kejelasan kamu, dan harga diri kamu. Kamu ingat rasanya dulu nunggu, berharap dia sadar sama nilai kamu. Tapi sekarang, kamu udah lihat sendiri nilainya, tanpa perlu pengakuan dari dia. Dan ini nih yang dia nggak nyangka. Mungkin dia balik dengan mata berkaca-kaca, suara gemeter, bawa kata-kata aku kangen atau aku salah. Dulu, itu mungkin bikin kamu luluh, langsung lepas semua buat peluk dia lagi. Tapi sekarang, enggak, bukan karena kamu dendam, tapi karena kamu udah lebih baik. Kamu nggak bangun tembok dari rasa sakit, tapi kamu bikin batas dari kebijaksanaan. Kamu move on, bukan buat nunjukin siapa yang kalah, tapi karena diam di tempat cuma bakal ngorbanin damai kamu. Kamu nggak nyari-nyari closure. Kamu bikin closure sendiri. Dan sekarang pas dia balik, versi kamu yang dulu butuh dia udah nggak ada. Kamu nggak lagi berdiri di depan pintu, nggak kejebak di gimana kalau. Kamu udah sampai di titik yang dia udah nggak bisa akses. Bukan karena kamu nutupin pintu, tapi karena dia ketinggalan pas kamu milih tumbuh. Dan itu momen dimana dia sadar, kamu udah bukan miliknya lagi. Bukan karena dia kehilangan kamu, tapi karena kamu udah nemuin diri kamu sendiri. Sekarang, dia cuma bisa lihat orang yang udah nggak nengok ke belakang. Jadi ingat, diam itu bukan lemah, itu bijak. Kadang langkah paling kuat itu, ya jalan pergi tanpa nengok lagi. Kalau kamu ngerasa relate, tulis di komen. Gue pilih damai. Dan ingat, tetap tenang, tetap kuat, tetap jadi versi terbaik kamu. Oke guys, itu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Jangan galau mulu dong, dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.